Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kunto. Di sini Kunto akan mempresentasikan perkembangan anak usia sekolah menengah pertama di SMP Negeri 37 Jakarta. Oke, kita mulai share screen ya. Oke. Topik pembahasannya adalah yang pertama, perkembangan karakter peserta didik dan perbedaan individu anak usia SMP. Dan yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak di SMP. Yang ketiga adalah pertumbuhan fisik anak usia SMP atau MTS di SMP Negeri 37 Jakarta. Nah, hasil observasi Kunto di SMP Negeri 37 Jakarta yang nantinya akan Kunto jelaskan secara detail. Sementara ini kita lihat dulu perkembangan karakter peserta didik itu apa sih? Nah, dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang terjadi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kedua proses ini berlangsung secara independen, saling bergantung satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan atau tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi kita dapat membedakannya. Oke. Nah, perbedaan anak usia di SMP dan MTS atau MTS. Nah, khususnya di SMP Negeri 37 Jakarta ini nantinya punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan satu sama yang lainnya. Nah, makanya dari definisi ini nih, perbedaan individunya yang dimaksud adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seorang memiliki karakter ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, perubahan dalam perkembangan individu ini ada faktornya dari segi biologis, dari segi sosio-emosional, dan dari segi kognitifnya. Nah, ini semua saling berkaitan. Nah, maksudnya ini bisa kita bedakan. Misalnya dari segi fisiknya, biologisnya, jadi suaranya makin besar, terus dari segi fisiknya terjadi menstruasi dan lain sebagainya. Salah satu contohnya. Nah, istilah yang sering digunakan dalam pengkajian perkembangan individu. Nah, yang pertama pertumbuhan. Nah, pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif. Kayak berat badan, tinggi badan. Nah, kan makin lama makin tinggi. Beda waktu zaman SD, kan. Nah, yang kedua adalah perkembangan atau development. Nah, cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya bertambah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks. Misalnya kayak intelektualnya makin luas segala macam, emosionalnya segala macam, serta perilakunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kunto bakal menjelaskan pertumbuhan apa saja sih, pertumbuhan dan perkembangan apa saja sih yang ada di SMP N37 Jakarta. Yang pertama ada perkembangan seksualnya. Yang kedua cara berpikir kausalitasnya. Apa sih itu, nanti dijelaskan. Terus yang ketiga emosi yang meluap-luap. Terus yang keempat perkembangan sosialnya. Yang kelima perkembangan moralnya. Dan yang keenam adalah perkembangan kepribadiannya. Nah, terdapat tanda-tanda dalam perkembangan seksual pada remaja. Nah, ini contoh yang dari seksualnya. Nah, yang pada laki-laki nih di SMP 37 Jakarta diantaranya adalah lehernya menonjol buah jakun, jadi udah mulai terlihat jakunnya, bisa membuat nada suaranya pecah, ada yang suaranya makin ngebas gitu. Terus pada anak perempuan di wajahnya mulai ada jerawatnya. Nah, ini disebabkan oleh hormon yang ada di biologis kita. Nah, terus yang kedua adalah cara berpikir kausalitas. Maksudnya apa? Nah, mereka tidak akan menerima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tua, dalam khususnya ini guru ya, tanpa diberikan penjelasan yang logis. Nah, waktu SD dan nurut-nurut aja tuh. Nah, waktu pas SMP anak udah mulai kritis. Emang kenapa sih kak? Misalnya contohnya jangan duduk di depan kelas, depan meja depan pintu maksudnya. Nah, nanti kalau misalnya nggak logis, anak mulai akan
tetap melakukannya kalau misalnya cuma dilarang tapi nggak dikasih penjelasan yang logis. Beda kalau dikasih penjelasan yang logis. Jadi udah mulai kritis gitu. Terus emosi yang meluap-luap. Nah, emosi pada remaja masih labil. Karena ini erat hubungannya dengan hormon. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan sosialnya. Nah, sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Nah, ini udah mulai yang tadi udah mulai kritis. Di saat kritis juga, jadi kalau misalnya di dalam pembelajaran itu dari sisi pekerjaan kelompoknya itu jauh lebih terasa ketimbang zaman waktu anak-anak masih tingkat SD. Nah, di situ udah bisa diberikan tanggung jawab, sikap gotong royong segala macam, mandiri dan lain sebagainya. Nah, perkembangan moral selanjutnya, masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar pembentukan nilai dari mereka. Nah, oleh karena itu, para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalahnya di SMP 37 seperti itu. Masalah populer misalnya contohnya kayak kamu nanya gitu, kayak seperti itu. Nah, itu mulai ini. Nah, yang tadi ini yang perkembangan moral ini ya itu jadi kayak tren-tren sekarang itu mulai istilahnya mulai berpikir, wah kenapa bisa tren nih gitu, apa pesan moral yang diambil dari situ. Nah, itu juga siswa udah mulai banyak yang istilahnya mengambil dari sisi moralnya. Jadi dari segi politik udah mulai paham. Nah, sekarang perkembangan kepribadiannya. Secara umum, penampilan sering diidentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Nah, jadi kayak dalam hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata. Nah, sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung dikucilkan. Disinilah penting orang tua memberikan pengalaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. Jadi di sini kita bisa membentuk kepribadian siswa. Jadi menanamkan sifat-sifat jujur dan lain-lain. Itu bisa di sini karena di situ jadi logis, anak itu udah mulai berpikir logis, apa yang baik untuknya, apa yang tidak baik untuknya, dia mulai berpikir. Nah, pertumbuhan fisik. Nah, pada masa remaja pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat dibanding dengan masa anak-anak atau masa dewasa. Nah, pada fase ini remaja memerlukan asupan gizi yang lebih agar pertumbuhan bisa berjalan dengan secara optimal. Perkembangan fisik remaja jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan serta otot-otot tubuh dan berkembang pesat. Nah, kesimpulannya adalah masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Nah, masa remaja ini sering dianggap sebagai masa peralihan, di mana saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya ia belum dapat dikatakan seorang dewasa. Oke, sekian dari Kunto, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.